Food keren asli. Lama kali ya. Ramai banget. Ini dia keretanya duplex. Ngopi. Udah nggak bakal flat lah. Saya lebih seneng. Lebih suka. Strasbourg. Karena kalau yang bagian atas ini kan kita bisa jalan tembus sih. Langsung ngecek aplikasi, ternyata kita di atas dong. Waktu kurang lebih 3 jam kurang. TGV Inouï yang kereta saya naikin. Di sebelah saya lewat tadi, saya di klakson. Oke, selamat siang teman-teman. Dari Frankfurt, ya. Saya lagi ada di depan stasiun Sentral Frankfurt atau Frankfurt Hauptbahnhof. Keren sih stasiunnya. Cuaca di sini kebetulan panas. Tadi di Wina masih pakai jaket, di sini udah lepas jaket, benar-benar lepas jaket. Suasananya benar-benar gerah tuh. Suhu mungkin udah masuk sekitar 20 sampai 24 derajat Celcius yang memaksa saya untuk lepas jaket. Stasiun Frankfurt keren asli. Tadi habis sampai dari Wina ke sini buat transit, masih ada waktu 4 jam tadi, cuman nggak berasa udah tinggal 1 jam lagi kurang. Kereta berangkat buat lanjut ke Paris nanti. Tadi habis makan dulu, kebetulan sekitar jarak 1,5 kilo dari sini ke arah sana. Itu ada kayak kantin yang isinya makanan Indonesia. Jadi dia banyak tempat makan gitu, dan salah satunya ada tempat makan Indonesia. Tadi saya makan di sana. Pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Jadi habis makan udah lapar lagi nih. Jaraknya kurang lebih jadi 3 kilo. Nah, karena kereta masih sekitar 40-an, 45 menit lagi, kita review dulu lah dikit stasiun Frankfurt. Kalau dari hall-nya, stasiun Frankfurt ini mirip sama Hamburg ya. Tapi pas lagi ke dalam, itu tadi saya lihat mirip kayak Munich. Itu susunan susunan keretanya, susunan rel-relnya gitu. Tapi mungkin lebih kecil ya, Munich lebih banyak platformnya. Oh enggak deh, ternyata dibagi dua juga, di sini ada 24 banyak tuh. 1 sampai 13 ke kiri, lalu 14 sampai 24 ke kanan. Saya mau cek dulu kereta saya nanti 7. Oh, belum ada. Jadwal keretanya belum ada. Stasiunnya cukup unik, modern tapi masih ada nuansa klasiknya bangunannya. Jadi bagus tuh. Cuman satu yang perlu di-note, waktu saya kemarin ke Hamburg, itu pengalaman kan saya diikutin dari belakang ya. Sampai mau masuk ke stasiun metro sama orang sama orang yang nggak jelas kan banyak ya. Wah, kalau di sini sih mungkin teman-teman kalau ke Frankfurt hati-hati deh, terutama yang lagi jalan kaki segala macam. Apalagi kalau malam kali ya, saya nggak nyaranin malam di stasiun. Mungkin kalau malam di stasiun, baliknya nanti dari stasiun mau kemana, mendingan lanjut langsung cari taksi aja gitu. Kalau keluar sampai jalan kaki saya jalan kaki tadi nggak disaranin karena banyak orang-orang yang nggak jelas, banyak banget tadi. Ya pokoknya gitu deh. So far tadi karena masih siang mungkin jadinya aman. Nah, ini dia suasana sore. Sekarang sekitar jam berapa ya? 4:30 kurang di Frankfurt Hauptbahnhof. Ini dia peronnya. Jadi model peronnya tuh kayak mirip banget kayak di Munich Hauptbahnhof. Oh, panjang ternyata sampai sana peronnya. Ini kita ada di tengah-tengah di peron 12 dan 13. Cuman status keretanya masih belum keluar. Di sini banyak tempat jajanan, food stand gitu. Dari mulai roti, terus di sana ada restoran Dunkin Donuts, ada McD klasik. Rame banget, kayak banyak yang baru turun dari kereta juga. Nah, ini kereta-kereta regionalnya nih.
Ramai banget ya, mau nyebrangnya susah ini sampai ke sini dulu. Ini kereta apa yang baru datang ya? Kalau ini kan kereta regional 60 tujuan Mannheim, double decker. Nah, ini dia. Saya penasaran sama kereta ini nih. Oh, ini kayak S-Bahn-nya. Hasselbahn. Buatan Alstom. Alstom tuh Perancis ya, kalau nggak salah. Ini yang ngebuat kereta TGV juga, kereta yang bakal kita naikin nanti. Jadi kita bakalan naik kereta ke Paris habis ini. Kereta itu TGV duplex atau double decker, buatan Alstom juga tuh. Kalau teman-teman ingat perjalanan saya yang ke Hamburg kemarin, mirip ya, kayak model hanggar gitu ya. Nah di sini ada tempat makan nih, macem-macem teman-teman. Market Hall. Jadi selain Dunkin Donuts, ada Burger King, ada restoran lain juga kayak Thailand, lalu ada Coffee Fellow, Dan and David ya, roti-rotian di dalam. Teman-teman bisa cobain di dalam. Jadi buat bekal selama di kereta bisa beli dulu nih. Sebelah sana pintu keluar bagian timur. Jadwalnya belum muncul-muncul juga nih, 16.56. Lama kali ya. Bocah lagi syuting tuh. Ada aja. Syuting apa ya? Yang jelas kalau misalkan teman-teman di stasiun ya sebenarnya dimanapun ya, di tempat umum, kalau misalkan lagi liburan kan pengennya happy ya kan ya, walaupun gimana tetap waspada nomor satu, jaga kondisi biar nggak terlalu capek secara fisik ataupun secara mental, jadi bisa tetap waspada. Tapi jangan lupa juga buat jangan terlalu over waspadanya, karena kalau waspadanya terlalu over nanti malah mengganggu kesenangan liburannya gitu. Yang penting tetap waspada aja. Di sini juga banyak polisi tuh. Jadi selama masih siang banyak polisi berkeliling. Tadi di depan juga ada polisi yang berpatroli. Kalau bawa tas gemblok kayak saya ini, kan saya bawa backpack. Ya tas backpack saya udah saya amanin duluan. Maksudnya di dalamnya tuh nggak ada yang isi berharga atau apa. Ini tas Eiger yang setia menemani, selalu di depan. Isinya ada baterai, kamera, handphone, paspor, selalu di depan. Terus ini juga saya pakai kamera gimbal ini, saya pakein monopod gitu. Jadi biar reach-nya lebih jauh dan nambah rasa pede aja. Yap, udah keluar jadwalnya. TGV ke Paris S di platform 21. Tadi perasaan pas baru nyampe tuh sekitar jam 1:30 ya, nggak seramai ini. Mungkin sore keretanya benar-benar barengan kali ya nyampainya, jadi langsung wah gila, liburan Easter. Saya baru ingat liburan Paskah, makanya ramai banget. Tuh dia keretanya udah standby. Ini dia keretanya sudah ada. Wih. Jadi gerbong kereta listriknya terpisah ternyata ya. Oke, ini dia keretanya duplex. Saya pilih gerbong yang di atas. Oh ini 18, aman lah. Kita 2 gerbong lagi, nggak terlalu jauh. Ini dia. Gerbong 16. Yes. Atas. Yes. 2 kita di atas. Nah, cek nomor dulu ya. Naik dulu, awas ada orang. Iya benar, kita berempat di sini. Oke, jadi saya duduk di sini sama anak saya, kebetulan konfigurasinya sama. Jadi kursi berhadapan. Nah ini yang lucu.
Mejanya cuman separuh gini teman-teman, tapi mejanya meja buat bisa permainan tuh, ya kan? Nah, kursinya kayak gini nih, lumayan empuk. Ininya bisa diangkat semua, handrestnya di 3 sisi. Lalu di bagian atas ini ada tulisannya nih, sudah direservasi dari Mannheim sampai Paris. Jadi penumpangnya baru ada di Mannheim nanti. Oke. Bagasinya kecil banget, cuman tas saya aja hampir nggak muat tuh. Tipis, payah deh. Karena mungkin double decker kali ya. Tempat buat naruh koper di sini ternyata di sambungan nih. Buat naruh koper. TGV, teman-teman naik TGV dan mau naruh koper, usahain cari duduknya yang dekat tempat koper di situ. Tapi tetap aware ya, karena orang naik turun ngambil koper nggak ketahuan. Ini saya lagi di atas nih posisinya, asik deh pemandangannya tuh. Duplex, second class, konfigurasinya dua. Oh, di situ ada tempat bagasi juga ternyata di bagian tengah tuh. Iya benar, buat taruh bagasi. Oke, keretanya jalan teman-teman, meninggalkan stasiun Frankfurt menuju tujuan akhir stasiun Paris Est. Ya, wah cahaya sorenya cakep banget nih. Beda ya rasanya naik kereta di bagian atas itu. Guten Tag, liebe Gäste. Die Kooperation Deutsche Bahn SNCF Voyageurs begrüßt Sie mit TGV Inouï nach Paris über Mannheim, Karlsruhe und Straßburg. Ich bin Rodrigue Garçon, Ihr Zugchef. Das Deutsch-Französische Team ist jederzeit gerne für Sie da. Unser Bistro findet sich in Wagen 14. In diesem Zug steht Ihnen das WLAN kostenlos zur Verfügung. Für Gäste in der ersten Klasse lassen Sie sich verwöhnen und nutzen Sie unseren Amplatzservice. Wir weisen Sie darauf hin, dass es in Frankreich Pflicht ist, alle Gepäckstücke mit einem Namensschild zu versehen. Schalten Sie bitte alle Gerät lautlos und telefonieren Sie zwischen den Wagen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Mesdames, Messieurs, bonjour. La coopération Deutsche Bahn SNCF Voyageurs vous souhaite la bienvenue à bord du TGV Inouï à destination de Paris-Est via Mannheim, Karlsruhe et Strasbourg. Je suis Rodrigue Garçon, chef de bord de l'équipe franco-allemande. Nous sommes à votre disposition durant votre voyage. Vous trouverez le bistrot en voiture 26. Le Wi-Fi est disponible gratuitement dans notre train. En première classe, un service de restauration à la place vous sera proposé. En France, vos bagages doivent comporter une étiquette. N'hésitez pas à nous solliciter avec votre nom et prénom. Merci de bien vouloir mettre votre téléphone en mode silencieux et passer les appels téléphoniques entre les voitures. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Keretanya masih jalan pelan nih dari tadi nih, belum ngebut-ngebut. Menuju stasiun pertama di Mannheim Sentral itu tulisannya. Nah, jadi di kereta ini ternyata tiap penumpang tuh ada alokasi bagasinya. Jadi maksimum tiap penumpang itu bawa 2 koper dan 1 personal item. Jadi tadi penjelasannya itu bisa semua barang bawaan harus bisa dibawa oleh 1 orang dalam 1 kali jalan gitu. Jadi kiri kanan megang koper, ya kan, 1 tasnya di backpack atau diselempangin gitu. Ini ada kursi lagi nih, kursi buat nunggu juga. Saya nggak tahu kursi apa di sini. Apakah kursi buat orang yang nggak reservasi? Tapi naik kereta ini setahu saya harus reservasi sih. Nggak bisa kalau nggak reservasi. Enak juga buat nunggu di sini. Nah, di bawah nih tangga nih. Nah kan, ini toiletnya. Oh, ada yang di dalam kayaknya.
WC occupied. Dari tadi saya lihat orang bolak-balik beli sandwich tuh. Yang turun ke arah mana? Oh, di sana tuh ada kafetaria kayaknya. Tadi coba ke sana. Santai dulu nikmatin. Nah, ini penampakan gerbangnya dari sini nih. Asik juga nih. Duduk santai di sini. Udah disediain colokan tuh di kursi santai sini nih. Ada lampu baca juga di sini. Nah, nggak nyala lampu bacanya ya? Oh, nyala. Lucu, keretanya tuh interiornya lucu. Kalau menurut saya. Saya beberapa kali kan naik kereta regional punya OBB juga yang buat jarak pendek. Double decker juga, Stadler deh. Oh ya, keretanya Westbahn Stadler itu lebih modern, lebih baru dari ini. Nah, so saya juga naik keretanya punya OBB yang double decker yang gerbong lama. Kayaknya mirip kayak gini ya. Cuman kursinya memang itu dibuat ya, jarak pendek lah, nggak terlalu nyaman. Oke. Kalau ini dibuat sedikit lebih nyaman, enak sih. Di atasnya ada pintu, jadi oh iya teman-teman, jadi tempat ini disediakan tadi kalau saya lihat tadi di situ ada tanda stiker telepon, ya kan? Jadi kalau mau telepon disuruh keluar ke sini karena itu kedap tuh, nggak boleh berisik di dalam. Itu tuh bukan gerbong silent di dalam itu, bukan quiet zone, tapi kalau mau nelpon disuruh keluar karena tadi beneran pertama kali saya masuk, wah itu kondisinya beda banget sama kereta Railjet OBB atau kereta Ice Jerman ya. Kalau masuk kereta mereka kan berisik banget orang-orangnya ya, rusuh lah. Ini kereta TGV surprisingly quiet. Bukan di quiet zone tapi orang-orangnya tuh pada silent semua loh. Pada tahu diri, mantap sih. Di sana cafe ya. Seru juga kayaknya kalau nyobain ngopi ya. Cobain yuk ngopi yuk. Sekalian ngelihat gerbong sebelah sana ada apa. Iya, kafetaria. Wah, asik cuy. Masuk di sini dulu lah ngopi. Lucu sih. Ini bistro. Jadi bistro ini ada di lantai 2 ya teman-teman. Bukan di bawah. Mungkin di bawah ada kayak minibar aja kali, bukan bistro. Oh ini menunya nih. Dessert. Wah ada brioche. Oke, saya lagi ada di namanya Le Bar ya. Barnya Pak Le. Lucu ya. Jadi dia tuh bar. Terus ini kursinya tipenya kayak gini. Tapi barnya itu tadi nggak cuma sedia kopi, dia sedia makanan yang lumayan berat juga kayak makanan khas sandwichnya Paris, terus ada roti-rotian sama kue-kue manis khas Paris juga, gitu kan. Terus tadi orangnya itu, wah pemandangannya bagus banget. Orangnya itu tadi ramah banget. Jadi tadi saya tanya, wah kamu ramah banget beda sama kru-kru yang ada di kereta Jerman dan Austria yang dingin gitu kan. Tadi saya kasih tip aja. Terus dibilang ya karena ternyata dia grow up-nya nggak di Eropa, nggak di Eropa, tapi dia kan di Irlandia. Kan Irlandia bukan Eropa ya. Jadi dia grow up di desa kecil yang memang penduduknya tuh ramah-ramah. Kayak kita kalau di Indonesia tuh kayak kalau lagi di kampung, nah saling menyapa. Jadi
antar penduduk itu, antar rumah mengenal satu sama lain. Nah, dia grow up-nya di tempat seperti itu gitu. Makanya tadi dia ramah, suka menyapa orang, memang kebiasaan gitu. Jadi mirip banget sama kita orang Indonesia sebenarnya. Tadi kita sempat ngobrol banyak panjang lebar dulu. Sebelum saya duduk minum kopi ini, kita ngobrol panjang lebar mengenai TGV keretanya, mengenai tadi ada, karena dia saking ramah sama tadi ya petugas pengecekannya, kita ngobrol juga, ketawa-tawa. Wah, seru deh pokoknya. Kalau tadi di kereta sebelumnya yang dari Wina ke Frankfurt saya ngobrol sama orang Malaysia, kalau di sini saya ngobrol sama pelayan di barnya. It's okay, it's good. Ini kalau saya bilang kan tadi memang cute ya, dari mulai di sana desainnya. Ini barnya pun desainnya cute banget gitu. Saya seneng. Sama tadi dia jujur. Saya beli kopi minta cappuccino terus dia bilang, aduh cappuccino mesinnya lagi rusak, ada flat white. Ya udah nggak apa-apa flat white. Saya lebih seneng justru kalau flat white. Ini kayak kita sampai di Mannheim. Sungai apa ya, saya nggak tahu itu. Sungai Rhine mungkin. Terus tadi pas ngobrol juga ada info yang kurang menyenangkan juga. Ternyata bukan cuman Deutsche Bahn yang suka telat, kereta ini juga katanya bakaran telat nyampainya. Aduh, makin malam dia nyampe Paris. Telat sekitar setengah jam ternyata. Jadi ini konfigurasinya bar, lucu sih. Itu ada tempat sampah di situ, tempat sampahnya di situ juga. Ini kita udah sampai di Mannheim. Alright, kalau gitu kita balik dulu ke kandang yuk. Ini jadwal keretanya telat tuh, kelihatan di layar. Tapi telatnya nggak nyampe setengah jam sih, 20 menitan. Tapi ya tetap aja telat. Orang mulai banyak naik nih dari Mannheim. Kereta apaan ya? Südwest Express. Jadi ya, kereta sudah mulai berjalan meninggalkan stasiun apa ini namanya? Mannheim. Asli kalau lagi mau summer gini, spring menuju summer, mulai panas cuacanya, terang banget terus panas lagi udaranya. Unser Bistro findet sich in Wagen 14. In diesem Zug steht Ihnen das WLAN kostenlos zur Verfügung. Für Gäste in der ersten Klasse lassen Sie sich verwöhnen und nutzen Sie unseren Platzservice. Wir weisen Sie darauf hin, dass es in Frankreich Pflicht ist, alle Gepäckstücke mit einem Namensschild zu versehen. Schalten Sie bitte Gerät lautlos und telefonieren Sie zwischen den Wagen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Mesdames, Messieurs, bonjour. La coopération Deutsche Bahn SNCF Voyageurs vous souhaite la bienvenue à bord de TGV Inuit à destination de Paris-Est via Karlsruhe et Strasbourg. Je suis Rodrigue Gasson, chef de bord de l'équipe franco-allemande. Nous sommes à votre disposition durant votre voyage. Vous trouverez le bistrot en voiture 14. Le Wi-Fi est disponible gratuitement dans notre train. En première classe, un service de restauration à la place vous sera proposé. En France, vos bagages doivent comporter une étiquette avec votre nom et votre prénom. Coba cek turun ke bawah yuk, pemandangannya seperti apa di bawah. Wah, cakep juga nih pemandangan dari sebelah sini nih, dari tangga. Wah, penuh ya. Dari Mannheim, kafenya rame tuh langsung. Yang di sini ada nggak? Oh, sini nggak ada nih, nggak ada orang.
bagian bawah. Ini bagian samping nih. Jadi penampakannya begini teman-teman, keretanya. Lucu ya. Nomor 65 ini 11 sampai 58 ke sana, 65 sampai 111 ke atas. Karena memang kereta ini dibikin double decker ya, mau gimana juga ruangannya agak terasa sempit jadinya. Tapi walaupun lebih sempit daripada, karena kan saya biasa naik kereta yang single deck, ruangannya lebih, terutama headroom. Tapi kereta ini sempitnya sedikit aja sih, nggak mengganggu banget gitu, nggak sampai mengganggu kenyamanan. Ini kita kayaknya bentar lagi nyampe di kota Karlsruhe, perbatasan dengan Paris, Jerman dan Paris. Kita masih di wilayah Jerman sekarang. Dari yang mau turun kayaknya di sini nih. Ya sih, di sini ada pintu juga. Toilet ya, review toilet deh. Wah, kosong. Review toilet yang di bawah dulu nih. Kunci. Toilet yang di lantai bawah warna tapi lucu, pink. Emang nih kereta cute banget lah. Ada gantungan baju. Toiletnya tinggi asli. Ini langsung duduk, dengkulnya. Kalau anak kecil ngegantung ini kakinya. Di sini ada wastafel, colokan. Bisa voltase 120 atau 230 dengan pin, bisa gepeng, bisa yang kecil bisa yang gede ya kan, buat shaving. Lalu ini ada sabun. Oh enggak, ini sabun, belebak busa tuh. Nah ini belebak juga ya. Ini air. Lalu di sebelah sini ada kaca satu, di sebelah sini. Di sebelah sini juga ada kaca. Ini di tengah-tengahnya lampu penerangan. Ini kayaknya udara dari sini nih. Iya nih, buat udara. Kecil tapi oke sih. Jadi ini toilet yang di bawah. Oh ini tisu ya, tisu buat ngelap tuh. Ini tombol flashnya di sini. Cute bener nih asli, nih keretanya cute. Waktu awal-awal nih kereta masih baru keluar di tahun 2011, kayaknya kereta ini beneran lucu banget. Tapi karena memang sekarang udah 2025, memang sebenarnya nggak outdated juga ya. Ya desain dulu, tapi cuman agak kusam aja. Oke sih. Soalnya bentar lagi kan TGV bakal ngeluarin yang versi baru nih, versi modernnya. Kalau dari websitenya sih bakalan rencananya 2026 tahun depan. Tapi tadi saya ngobrol sama krunya yang bertugas, katanya sih masih sekitar 3-4, bahkan dia bilang kalau nggak salah 7 tahun lagi. Jadi masih lama ya, saya juga nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau di official website tahun depan udah dirilis kereta TGV yang baru. Itu. Masih di Jerman. Oh itu kereta apa ya? Kereta Schnellbahn kayaknya. Schnellbahn di Jerman. Jadi teman-teman, kalau ruang kabin yang di bawah itu ketika kita masuk, oh kereta udah jalan lagi nih. Ketika kita masuk, ya kan? Kalau yang bagian atas ini kan kita bisa jalan tembus ya kan? Nah kalau yang di bawah itu ketika masuk udah nggak ada jalan tembusan, yang mentok di hook gitu loh. Jadi jalannya tuh naik ke atas. Kalau kita mau ke bagian bawah yang sebelah sana, kita harus lewat atas dulu atau kita lewat luar. Jadi nggak tembus jalanannya. Jadi saya kalau mau balik ke kursi, saya harus lewat atas sini atau saya keluar pintu dulu, baru ke sebelah sana naik tangga yang sebelah sana. Karena di sana ternyata buntu. Oke teman-teman, kita sekarang habis dari mana terakhir? Karlsruhe ya.
Karlsruhe, mau menuju ke stasiun Strasbourg karena tadi perbatasan. Sekarang kita memasuki negara Prancis, Strasbourg, kota Strasbourg. Ngomong-ngomong, ini saya agak bingung ya, di kereta ini kan tadi banyak saya lihat orang naik kereta ini, terus kayak di kereta sebelumnya di bagian gerbong banyak yang duduk di situ kayak nggak dapat kursi gitu. Saya belum terlalu paham cara kerja di kereta TGV ini, sistemnya gimana. Cuman yang saya lihat ini kursi sebelah saya. Tadi kan waktu awal-awal saya cek itu dia tuh reservasinya dari Mannheim sampai ke Paris nanti. Ini ada 4 kursi gitu kan. Nah, dia duduk di 2 kursi gitu. Cuman kok 2 kursi yang sebelahnya bisa dia pakai juga gitu. Kayak dia reservasi 4 kursi. Apakah dia beli 4 kursi ataukah dia cuman beli 2 tiket tapi reservasinya 4 kursi? Saya juga belum tahu. Maksudnya sayang aja gitu, kursinya dibiarkan kosong sedangkan orang lain tuh ada yang duduk di bagian gerbong sana gitu, di bagian sambungan gerbong tuh saya lihat tadi, dan itu lumayan banyak tadi yang duduk. Nanti kayaknya entah kalau ada petugas atau apa, saya mau ngajak ngobrol sih kayak tadi di kereta Deutsche Bahn. Barusan ngecek aplikasi, ternyata keretanya telat 15 menit. Ya oke lah, masih 15 menit. Kirain TGV nggak telat, nggak taunya bisa telat juga. Sesuai sama tadi yang diomongin sama krunya di depan tadi. Tadi kita awalnya dari Frankfurt, lalu berhenti di Mannheim. Tadi stop lumayan lama ya, 7 menitan tadi ya. Terus habis itu tadi di Karlsruhe cuma 1 menit. Nah, nanti di Strasbourg mulai masuk Prancis nih, kota Strasbourg, 9 menit stop. Nah, habis itu 2 jam langsung cus ke Paris, mulai high speed nih. Sampai Paris kurang lebih yang tadi jadwalnya jam 8.43 jadinya jam 8.58. Pemandangan ladang dengan ladang gundul dengan sutet. Itu yang kuning-kuning apa ya? Gandum kayaknya baru tanam ya? Rapeseed. Hah? Rapeseed Oh, anggur. buat minyak. Oh, rapeseed ya. Minyak goreng apa minyak apa ya? Minyak goreng ya? Yuk. Oh, ini nih Beb, yang kayak di film Spider-Man tuh. Pembangkit listrik tuh, yang musuhnya elektro. Sutet. Iya, sudah. Right place in Strasbourg. Thank you. Yap, beberapa menit lagi kita akan sampai di Strasbourg. Udah masuk ke Prancis. Isi gerbong di bawah. Jatuh. Banyak banget tuh, lihat. Bagasinya ada 3 tumpuk, 1, 2, 3. Nah, ini juga sama, 1, 2, 3. Padat. Wah, itu sungai apa tuh? Wah, ada sungai ternyata, saya baru tahu. Nah, teman-teman, kereta yang kita naikin ini kereta TGV duplex atau disebut juga dengan, dulu deh biar dia ngomong dulu nih. Ada woro-woro. Jadi kereta ini ya ngomong lah. Oke, jadi kereta yang kita naikin ini teman-teman adalah kereta TGV Euro Duplex sebutannya, atau TGV generasi kedua. Dengan khasnya itu, warna khasnya kursinya yang warnanya ungu tuh, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, khasnya yang saya bilang cute banget kan, kursinya warna ungu. Kalau yang generasi ketiga TGV keluaran 2017 itu dipakainya di jalur ke arah Bordeaux dari Paris
terus mungkin ke arah sampai ke arah perbatasan Spanyol, sampai juga ke arah selatan Paris. Itu lebih baru lagi tuh, konfigurasi kursinya lebih modern. Depannya TGV bakalan full pakai kereta duplex, nggak ada lagi single deck. Kira-kira ya mungkin tahun depan paling cepat udah bakalan ngeluarin TGV yang seri terbaru dengan gerbong yang lebih efisien lagi. Penumpangnya bisa ngangkut sampai up to 800 orang. Yang sekarang ini kalau nggak salah tadi saya lihat maksimum penumpangnya itu sekitar kurang lebih 550 orang yang diangkut di kereta ini ya, dengan 8 gerbong penumpang plus 2 gerbong listrik yang buat pendorong bagian depan dan belakang. Konfigurasinya selalu seperti itu. Memasuki wilayah stasiun Strasbourg apa Strasbourg ya? Ya gitulah ya. Ada yang bakalan turun gak ya di sini? Oh, itu tuh. Oh, itu kalau teman-teman bisa lihat itu tuh kereta Ouigo versi ekonomisnya. Harga tiketnya lebih murah dan semuanya kelas 2 di situ. Jadi agak sedikit dikurangi tingkat level kenyamanannya di dalam kereta itu. Kayak kalau kita naik pesawat low cost carrier itu kan misalkan spacing antara kursinya sama kursinya dibikin lebih tipis joknya, nggak senyaman kelas 2 di Inouï. Stasiun Strasbourg. Stasiunnya lumayan gede tapi sepi ya. Nggak terlalu ramai orangnya. Yang naik juga nggak terlalu banyak, sedikit yang naik. Karena abis ini langsung Paris kita. Jos 2 jam perjalanan nonstop. Sayangnya nggak bisa dibuka jendela dari toiletnya. Jadi nggak bisa kayak begini nih sambil jalan. Strasbourg. Oke, beneran 9 menit nih kita berhenti di stasiun Strasbourg ya. Katanya belum jalan tuh, masih pada santai juga di situ, lagi pada ngerokok tuh staff dan krunya. Lumayan udaranya seger, kalau di dalam agak ngap tadi. Soalnya saya kayaknya agak sedikit mampet hidungnya. Terus tadi di kereta yang pertama waktu naik AIS itu kan padat banget, penuh dengan orang. Agak ngap jadinya. Ini nyium udara di luar lagi mulai sunset, nggak terlalu panas, enak adem. Jadi tadi ada penumpang mbak-mbak, dia nanya keretanya bener nggak yang ini. Tadi sih dari sini 18.57, tapi sekarang aja udah jam 19:15 kan.
kode keretanya sih salah, bukan yang sama kayak yang ini. Dia bilang bisa naik nggak ya? Ya saya bilang tanya aja petugasnya, saya arahin ke sana tuh ke petugasnya. Nah dia bilang takut ketinggalan kereta ini lah, daripada dia naik nanti informasinya nggak jelas malah kena denda kan. Tanya aja dulu, toh kereta ini masih sekitar 4-5 menit lagi berhenti kan, masih santai itunya. Daripada nanti malah kena denda 200 euro atau 300 euro, sedep. Mendingan buat cari hotel nginep di Paris atau apa gitu. Strasbourg ini kota sebenarnya kalau mau perbatasan dengan Jerman ya, tapi kalau perbatasan dengan Swiss itu ada satu kota lagi sebelum ini, namanya Mulhouse kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeteng naik kereta regional ya, yang harusnya dari Mulhouse atau Strasbourg ke ini cuma 2 jam. Nah kalau teman-teman ngeteng naik kereta itu bisa tarifnya lebih murah, tapi mungkin waktunya bisa nyampainya nambah 3 atau 4 jam lagi. Oke, kereta mulai diberangkatkan lagi nih teman-teman dari Strasbourg menuju Paris. Nanti di stasiunnya itu Paris Est. Kita bakalan mendarat kayak pesawat aja. Tapi karena memang udah mau masuk waktu summer, jadi waktu mataharinya tuh melar lebih panjang. Nanti lama-lama pas summer tuh matahari terbit jam 5, terbenamnya bisa jam 9. Terutama kalau di wilayah utara lebih panjang lagi tuh, jam 11 malam masih terang. Nanti jam 3 subuh, jam 3 pagi udah terang. Jadi kayak aneh aja berasanya gitu loh. Kita mah pagi-pagi jam 3 kok udah terang, ini mau tidur toh masih terang langitnya. Jadi mendingan kalau mau tidur ya lampu kamar, hordeng ditutup semua biar nggak kelihatan dari luar. Oke teman-teman, terjawab sudah pertanyaan saya. Jadi barusan ada train attendant-nya, saya nanya sama train attendant-nya tadi mengenai situasi kan kereta ini tuh, ada kereta yang lewat, kita di atas dong ya. Keretanya itu gabungan loh, ada 2 kereta dijadi 1 ternyata. Nah jadi tadi saya nanya, kan kereta TGV ini khususnya yang TGV Inouï ya, bukan Ouigo. Kalau yang Ouigo tadi kan yang versi hematnya. Pokoknya kita ngomongin TGV yang Inouï. Ketika kita reservasi tiket, tadi kan saya nanya, kita kalau kalau beli tiket kereta ini include reservasi nggak? Terus dia bilang include kok, kamu bisa lihat di aplikasi. Oh iya benar, saya juga sudah nyari infonya kemana-mana dan saya cek, perasaan saya beli tiket untuk istri saya kemarin, tiketnya itu sudah include dengan reservasi kursi. Saya bilang gitu kan. Iya betul. Nah cuman tadi saya nanya, kok masih ada penumpang yang duduk di antara gerbong sini gitu loh, padahal ada kursi yang kosong di sana. Terus dia bilang tadi, oh itu tuh penumpang yang memang kayak dia naik karena dia ketinggalan kereta atau keretanya misalkan nggak jalan gitu. Jadi kayak tadi kasus yang di kereta sebelumnya saya naikin, keretanya itu kan hari itu di cancel. Nah penumpang itu jadinya dioper ke kereta yang lain yang selanjutnya. Tapi karena mereka tidak punya kursi, karena kursinya penuh, akhirnya ya mereka mau nggak mau disediakan kursi ini nih, kursi yang kosong di antara gerbong yang memang bisa dipakai kalau kamu lagi, teman-teman naik kereta ini mau telepon ya kan, atau teman-teman bisa pakai kursi yang kursi cadangan inilah buat duduk di antara gerbong. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi oke, fix kereta TGV ini kalau teman-teman mau naik, beli tiketnya sudah include reservasi kursi, teman-teman sudah pasti dapat kursi ya. Saya lagi ngetes ngelihat kecepatan keretanya. Sekarang kita lagi berjalan di kecepatan 152 km per jam. Ya masih setengahnya top speed kereta ini sih. Tadi sempat di awal-awal perjalanan speednya tembus ke 240 km per jam. Mungkin nanti di pertengahan bakalan naik lagi speednya, saya nggak tahu. Saya coba pantau terus aja. 149, 151. Ngomong setelah ini saya lagi duduk di tangga, kayaknya enak juga duduk di tangga sambil nyantai. Soalnya kalau di dalam saya nggak enak kalau sambil ngomong, takut ngeberisikin tetangga, gitu kan. Jadi toiletnya tadi ada di bawah, itu kan pintu masuk dari sebelah kanan. Pintunya ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tadi kebetulan masuk dari sebelah kanan, jadi situ arah masuk yang lantai bawah. Nah di sini nih di bawah
lantai ini nih ada toilet nih, di sana ada pintu. Lalu di lantai 2, nah di sini ada toilet juga. Sama-sama kecil juga toiletnya, kok nggak besar. Kayaknya konsepnya sama kayak di bawah, nggak jauh beda, kecil toiletnya. Tapi ya oke lah. Jadi hitungannya di kereta ini tuh di setiap lantai ada, di setiap gerbong ada 2 toilet, yang mana satu di bawah dan satu di atas. Suaranya udah kayak pesawat terbang, teman-teman denger nggak? Sampai lupa deh tadi belum nge-review kursi. Jadi kursinya teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak bisa dari dekat karena penumpangnya penuh. Kurang lebih kayak gitu warnanya. Nah ini senderannya kelas 2 ya. Jadi ada headrestnya. Bahannya kain. Mungkin kalau yang first class bahannya kulit ya. Kalau yang second class tuh kain. Tapi nggak bisa di recline, nggak ada recline-nya di sini. Bahannya lumayan enak, menyangga badan, nggak yang empuk gimana, tapi nggak yang keras. Enak aja pas. Lalu tadi di sini ada meja. Nah di sebelah sini ada colokan, ada satu dan satu lagi ada di sebelah sana. Jadi colokannya tuh ada 2, ya kan? Colokannya maksimal 100 watt, jadi up to 100 watt bisa nih. Cuman kalau setrikaan atau rice cooker nggak bisa ya gitu ya? Gede ya itu ya? Setrikaan sini 2000. Oh iya. Pakai setrikaan meledak ntar jakannya. Terus di bawah sini ada tempat sampah kecil. Terus kalau pindah ke atas ini ada lampu baca, masing-masing dikasih saling satu. Terus di belakang sana ada gantungan baju 1, 2. Nah yang di sebelah sini juga dikasih gantungan baju kan. Udah kayak gitu aja. Isinya udah mulai gelap sekarang, kurang lebih jam 8:30 pagi. Setengah 9 pagi. Saya juga udah mulai error nih. 8:30 maghrib waktu sini. Udah mulai matahari terbenam. Sekitar setengah jam lagi kita bakalan sampai di Paris. Cuman keretanya telat sekitar 25 menit, harusnya 10 menit lagi sampai. Jadinya jam 9:08 baru sampai. Teman-teman bisa lihat tadi kan sebelumnya keretanya mencapai kecepatan hampir 300 km per jam. Karena top speed kereta ini kan secara teori 320. Tadi di televisi di dalam ruangan pun, di dalam kabin saya lihat sempat menyentuh 307 km per jam. Nah teman-teman nih sekarang saya lagi ada di luar gerbang
maksudnya disambungkan lagi. Jadi memang di luar gerbong di bagian sambungan ini yang tempat naruh bagasi sama ada kursi cadangan itu lebih berisik kondisinya karena kan keretanya cepat ya. Tapi nggak yang gudlag-gudlag, cuman suara kayak peredaman dari luarnya, anginnya tuh terasa kencang. Nah kalau di dalam sana setelah tutup pintu tuh itu kedap, nggak kedengeran. Cuma memang penerimaan sinyal handphone dari luar jadinya kurang bagus sinyalnya. Kalau mau cari sinyal yang bagus harus agak keluar gerbong dulu, keluar dari sana. Jadi di sini. Dan memang kalau teman-teman mau telepon biar sambungan sinyalnya lancar nggak putus-putus ya di bagian sambungan sini. Selain memang jadi tidak mengganggu kalau di dalam kan gitu. Nah untuk kecepatan kereta, jadi tadi si TGV ini bisa masuk ke kecepatan maksimum ketika sudah mulai memasuki stasiun setelah Strasbourg ya. Jadi setelah masuk jalur Prancis, memang baru dia bisa cesplong top speed. Tadi ketika masih di Jerman dari mulai Frankfurt sampai dengan stasiun apa saya lupa, itu belum bisa top speed, dia masih pelan-pelan karena mungkin jalurnya tidak terlalu sesuai dengan kereta ini dibuatnya dan masih berkelok-kelok. Saat ini kecepatan keretanya lagi di 294 km per jam. Sini GPS sinyalnya excellent tadi karena saya lagi ada duduk di sambungan kereta dan karena saya agak mampet juga hidungnya, pilek. Kayaknya udara malah lebih enak di antara sambungan kereta ini, udara dari luarnya masuk. Kalau di dalam tuh terlalu kedap tadi, jadinya buat napas agak nggak enak, saya mampet tadi hidungnya. Kayaknya kalau gemelodak, bukan gemelodak, goyang mungkin masih agak sulit ya karena memang tipikal rel kereta di Indonesia harus memang dibikin yang long rail sama yang high, ya bantalannya atau itunya dibikin lebih keras lagi karena kontur tanah katanya di Indonesia kan lunak, lembek gitu kan. Cuman satu hal yang mungkin dari PT KAI bisa di-upgrade mengenai gerbong keretanya gitu loh. Jadi untuk mengurangi suara gemelodak di dalam bagian kabin, peredamannya kayaknya bisa diperbaikin lagi deh. Dan juga mengurangi suara kebisingan dari luar, di luar dari goyangan kereta ya. Kayaknya untuk itu masih bisa diperbaikin deh. Jadikan high speed rail, high speed train, kereta cepat, mungkin memang konsepnya udah beda lagi, harus pembaruan di rel keretanya. Tapi kalau soal peredaman saya rasa PT KAI masih bisa lebih baik lagi dalam membuat atau mengupgrade gerbongnya. Mungkin nanti di generasi keempat kereta stainless bisa di upgrade lagi. Karena kan yang kemarin saya bilang sempat kereta di stainless generasi 3 sebenarnya masih ada kekurangannya. Salah satunya minor detailnya yang kurang diperhatikan gitu. Instalasi minornya tuh nggak rapi, itu banyak celah-celah sambungan, terus pintunya nggak rapat karetnya, dan itu mempengaruhi banget. Kalau soal kaca saya nggak tahu karena kalau kereta di Eropa rata-rata kacanya kan udah double glass semua. Kalau KAI keretanya double glass apa enggak saya nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan, saya juga nggak tahu apakah profitnya berbanding lurus dengan seiring di upgrade-nya rangkaian kereta. Saya sih berharap mudah-mudahan ya, mudah-mudahan profitnya tetap naik dari segi bisnis dan juga keretanya bisa makin nyaman lagi buat penumpang, terutama saat lagi yang saya tahu dari KAI, aduh itu asap diesel jangan sampai masuk ke dalam deh, karena itu memusingkan banget. Kalau bisa sistem sirkulasi udara dan filtrasi udara yang masuk itu diperbaiki. Kalaupun di luar tuh asapnya kotor atau apa, kalau bisa ketika masuk tuh kita buat menghirupnya enak gitu. Sekitar 20 menit lagi kereta bakal sampai. Lalu itu saya mau siap-siap dulu deh. Mau
nyampe masih ramai. Oh iya, ini tadi orang ramai bolak-balik karena di sebelah sana itu kan itu ya bar ya yang jual makanan minuman. Tadi itu sempat ada pengumuman kalau sekitar setengah jam atau 1 jam lalu lagi happy hour buat minuman. Jadi kalau beli minuman kedua diskon 50% dengan tipe yang sama. Misalkan beli soda harus soda, beli bir harus bir yang kedua. Makanya ramai banget daripada bolak-balik ke sana beli minuman diskon 50% cuy soalnya. Dan minumannya harganya dan makanannya hitungannya nggak terlalu mahal ya. Nggak semahal di kereta Austria atau kereta Jerman di sini. Masih cukup affordable untuk ukuran Eropa ya. Mit 28 Minuten Verspätung. Diese Verspätung ist ein Grund von, wir haben auf Anschlusszüge gewartet in Mannheim und in Straßburg. Telat semenit udah lewat tadi. Mana nih kereta banyak telatnya. Nggak on time. Justru rebutan dari berbagai arah. Hujan cuy. Oke, akhirnya sampai juga di Beb, stay di sini dulu ya, bentar ya. Di Paris S. Wah, hujan. Jadi pengalaman naik TGV lumayan nyaman. Perjalanannya nggak terlalu panjang tadi. Perjalanan jarak medium lah ya. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam kurang. Ini sampai di Paris S agak telat ya. Overall, ya ini salah satu kereta mahal sih. Kecuali kalau belinya early bird ya bisa dapat tiket murah. Kalau belinya nggak early bird, tiketnya mahal banget ini kereta. Oke kalau gitu, ini udah jam 9, aduh hujan. Nah, di bawah sini teduh nih, sekalian mau ngambil bagian depannya. Ini dia keretanya, TGV. Yes, TGV Inouï generasi 2. Oke teman-teman, jadi segitu dulu perjalanannya. Mungkin nanti saya bakalan ada tambahan insert dikit karena perjalanan saya kembali nanti ke Wina dari sini bakalan naik kereta yang sama, baik kereta ini maupun kereta Deutsche Bahn yang Ice-T tadi. Cuman arahnya arah balik aja. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan videonya kali ini. Kalau memang ada informasi yang kurang, teman-teman membutuhkan informasi tentang kereta TGV ini, bisa langsung tanya di kolom komentar. Boleh sharing juga kalau teman-teman udah pernah naik kereta ini di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng lah, seru-seruan. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau gitu jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Nah teman-teman pas banget, ini jadi pas saya tadi lagi ngambil video foto yang kereta saya naikin, di sebelah saya lewat tadi saya diklakson, kayaknya kalau nggak diklakson saya kena serempet tadi. Oke, selamat pagi teman-teman dari Gare de l'Est. Maaf ya kalau penyebutannya salah, karena saya lidah orang Indonesia, nggak tahu cara penyebutannya. Anggaplah Paris S Station, salah satu stasiun besar juga di Paris yang biasa jadi tempat kereta-kereta tujuan luar kota, jarak jauh dan luar negeri. Ini saya nggak liputan full ya sekarang, cuman mau nunjukin Paris S itu seperti apa stasiunnya. Jadi karena kemarin kan keretanya yang saya naikin buat balik nanti bakalan sama, cuman dibalik aja di reverse. Saya bakalan balik naik kereta ke Frankfurt dulu, habis itu baru ke Wina. Untuk platformnya di sini saya lihat ada lumayan banyak. Ada 28 platform. Terus penumpangnya pagi-pagi udah banyak banget. Banyak yang datang, kereta juga udah pada standby. Kereta
kereta yang bakalan saya naikin nanti jam 9:06. Cuman platformnya belum ada. Tujuan Frankfurt, GV 9551. Berangkatnya on time. Nah, ini udah standby kereta TGV yang kita bisa lihat ada kereta yang double decker yang kita naikin. Yang itu sebelah sana kereta yang single deckernya. Nah, yang sebelah sini kereta double decker yang kemarin dan nanti kayaknya bakalan saya naikin. TGV duplex generasi kedua. Ini suasana keberangkatan. Oke lah. Lumayan kayaknya sih bangunan heritage. Pintu masuk juga di sebelah sana, pintu masuk utama. Kalau saya tadi dari arah sana karena tadi saya kesininya naik metro. Ini kayak hanggar besar panjang. Hasilnya. Di dalam ada McDonald's. McDonald's ya maksudnya kayak makanan-makanan cepat saji. Ini hallnya. Terus di sini ada mesin buat beli tiket teman-teman. Tiket kereta ini ya, tiket kereta TGV. Kalau yang sebelah ini mungkin buat beli tiket. Oh sama juga kayaknya. Cuma saya nggak tahu, belum tahu cara pakainya gimana karena saya sama ini beli tiket lewat online. Jarang lewat mesin kecuali terpaksa sekali. Ada yang baru turun juga. Penumpang kereta dari mana ya? Keretanya nggak ada, mereka keluar dari mana? Oke, kereta regional sih, baru datang tuh. Nah, tadi saya datang dari arah sana, dari arah Metro Underground. Nah ini untuk parkir, akses parkir P1 di bawah sini. Oh ini ada kereta baru datang, kereta regional. Kayaknya nih orang-orang pada kerja di Paris nih, pada baru datang. Terus kalau teman-teman mau beli tiket langsung bisa ada tempatnya di sini. Cuman kayaknya belum buka ya. Iya, belum buka. Apa ini akses prioritas? Pintu masuk juga. Coba kita ke sini yuk. Ini ada sedikit tempat belanja. Tadi ada kayak mall, bukan mall ya. Commerces and Gare, berarti area komersial mungkin ya. Bahasanya saya juga nggak tahu. Ada Swarovski di sana, di depan ada Mango, ada yang lagi main piano. Itu tamu atau siapa ya yang main piano ya? Ini ada Rituals, mungkin kalau teman-teman lagi ke Eropa dan sayang istri bisa beliin ini oleh-oleh Rituals. Wah, aliran sungai yang susah dilewati nih. Ada apa lagi ya? Oh ini kayaknya perhiasan. Ya standar deh. Di situ ada toko pastry juga. Namanya Daloyau Paris. Tuh, udah kelihatan dari jauh ada makaron, ada coklat-coklat, ada pastry-pastry. Apa lagi ya? Ya biasa toko-toko minuman. Lalu ya begini kira-kira suasananya di Paris S. Nah, saya kemarin kan saya ingat waktu saya kesini nyampainya itu malam udah sepi. Nah kalau pagi justru banyak banget security-nya nih yang keliling tuh, yang jaket hitam tulisannya security privé.
Banyak banget tadi di wilayah sana ada banyak, ada beberapa di sini ada beberapa. Jadi di tiap titik tuh ditaruh security. Bagus sih untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan paling enggak secara psikologis kalau banyak security. Cuma harapan saya ya security-nya paling enggak ditambah lah sampai malam gitu. Justru karena malam itu kan yang lebih agak bikin deg-degan. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Ini stasiun Paris Gare de l'Est, apalah itu ya. Buat tambahan stop, jadi kondisinya seperti ini. Thank you teman-teman.